Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang mau bekerja sama dengan Belanda. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang muktabar yang mau jadi mufti Belanda. Makanya pangkat mufti Belanda diberikan pada imigran muslim lainnya. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan khianati, berjanji padaku. Ini kalau tidak salah adalah ceramahnya Kiai Haji Imaduddin di Kultum di Masjid An-Nahdhah PBNU di Jakarta oleh beberapa konten kreator YouTube pro pembatalan nasab. Ini dianggap sebagai bahwasanya PBNU mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Tetapi itu tidak perlu saya bahas dulu. Ini saya hanya ingin menyampaikan satu tanggapan terhadap petikan atau satu poin dari ceramahnya Kiai Haji Imaduddin. Sepanjang yang saya simak, ya mungkin karena momentumnya sebentar, tidak bicara tentang nasabah alawi batal atau apa. Kalau misalnya bicara tentang itu lalu ditanggapi kan bagus, tetapi tidak. Yang disinggung berkaitan dengan Ba'alawi itu walaupun tidak terucap menyebut Ba'alawi adalah masalah tidak ada ulama Nusantara yang bekerja sama dengan Belanda menjadi mufti. Yang ada adalah imigran. Nah, itu maksudnya kan Habib Usman bin Yahya. Saya gelari Kiai Haji Imaduddin ini sebagai bapak si paling. Tidak ada. Jadi apa-apa tidak ada. Apa-apa tidak ada. Padahal ada, kalau kita mau modal sedikit aja ya, ada di Republika itu tapi berbayar ya. Tadi saya buka awalnya itu tidak berbayar, tapi untuk selanjutnya menjadi berbayar itu. Tetapi datanya sama persis dengan apa yang ada di Wikipedia. Jadi di tahun yang sama, perhatikan ini ya, Habib Usman itu kan hidup di antara atau lahir dari tahun 1822, wafat 1913. Jadi mufti Betawi di Jakarta. Anda bisa cek di Wikipedia, di Banjarmasin itu ada ulama besar, Pak. Ya, cicitnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau ini pernah 40 tahun bermukim di Mekah. Belajar ya, bukan jualan daun ya. Nah, setelah 40 tahun itu beliau pulang ke Banjarmasin dan dihadapkan kepada dua pilihan ya. Yang pertama, bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari melawan penjajah, atau tidak bergabung, tapi tetap di tempatnya, tidak ikut pergerakannya, tapi tetap di lokasinya di Banjarmasin dan mengembangkan Islam. Dan beliau ternyata memilih yang kedua, tidak ikut bergabung dengan pasukan Antasari. Ketika memilih untuk opsi yang kedua, yaitu mengembangkan Islam, beliau itu diangkat menjadi mufti oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ini terkenal, Pak. Kalau misalnya dianggap tidak ada oleh Kiai Haji Imaduddin dengan catatan yang muktabar, berarti Kiai Haji Imaduddin itu menganggap ulama ini tidak muktabar, tidak dianggap. Muktabar itu dianggap ya, diperhitungkan. Gimana ceritanya? Cicitnya Syekh Arsyad Al-Banjari yang dikenal sebagai ulama besar di Banjarmasin dianggap bukan ulama yang muktabar. Atau Kiai Imaduddin nggak tahu kalau beliau juga menjadi mufti di kerajaan atau di pemerintahan Hindia Belanda. Yang ngangkat ya Hindia Belanda. Anda baca di Wikipedia ya. Ini bisa diakses semua orang. Jadi jangan sedikit-sedikit tidak ada. Saya tahu tujuannya mungkin ingin memojokkan Ba'alawi, ingin memojok-mojokkan. Tetapi ini kok seolah-olah Kiai Haji Imaduddin pengetahuannya orang-orang di Jawa saja. Jadi mulai dari Syekh Nawawi lah, Mbah Hasim lah, dia nggak pernah dengar ada cerita menjadi mufti apa Belanda, taunya cuman Said Usman, sehingga semua dianggap tidak ada. Pak, Kiai Haji Imaduddin Indonesia bukan cuma Jawa, Pak. Luas Indonesia ini ya. Kalau pengetahuan Anda hanya sebatas Jawa, jangan dikit-dikit tidak ada. Dikit-dikit tidak ada. Bapak ini menjadi si paling tidak ada yang. Ini sebetulnya siapa sih yang mau merubah sejarah itu? Artinya mau menarasikan sejarah seenaknya itu siapa? Itu hanya untuk memuaskan hasratnya untuk memojokkan satu kelompok sampai seenaknya bernarasi gitu. Kalau tidak percaya, mari saya buktikan. Anda bisa searching di internet ya, di Wikipedia,
tulis aja Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau dikenal dengan Datu Surgi, mufti, lahir pada tahun 1817 ya. Kemudian wafat pada tahun 1929. Adalah seorang ulama dari Surgi, mufti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia dikenal sebagai seorang mufti besar di Banjarmasin pada zaman Hindia Belanda. Ia adalah cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari garis istri keenam yang bernama Ratu Aminah binti Pangeran Toha. Itu ada referensinya dari Republika. Jadi bukan hanya sebatas Wikipedia. Wikipedia itu kan hanya kumpulan berita saja, menghimpun saja. Siapapun bisa mengakses di situ kan, atau menginput di situ. Makanya di situ diberikan referensinya di bawah itu ya. Anda bisa akses ini berbayar kalau tidak salah. Tadi saya coba harus bayar dulu atau harus login atau apa begitu ya. Kemudian kita jelaskan di bagian terpentingnya bagaimana proses beliau menjadi mufti. Perhatikan ini di poin menjadi mufti. Sekembalinya ke tanah Banjar, dia dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari dalam melawan Hindia Belanda atau fokus mendakwahkan Islam. Karena kondisi yang kurang memungkinkan pada saat itu, dia memutuskan untuk fokus mendakwahkan Islam. Sehingga pemerintahan Hindia Belanda mengangkatnya menjadi mufti van Banjarmasin apa itu bacanya ya, atau dalam kurung mufti Banjarmasin dan sekitarnya pada tahun 1898. Adapun dasar pengangkatannya sebagai mufti Banjarmasin yaitu berdasarkan besulit 30 Mei 1898 nomor 3 yang berdasarkan lembaran negara atau Stabot nomor 178. Itu registernya Belanda, Hindia Belandanya ya. Jadi ada Kimat, ada. Jangan apa-apa nggak ada gitu loh. Terus kalau sudah begini mau ngomong gimana? Ini kan kenyataan. Ya ini nggak usah rumit-rumit, nggak usah bisa baca kitab kalau cuma masalah ini. Asal nggak egois aja, nggak sok-sokan gitu, nggak sok-sok tahu semua gitu. Atau minimal hati-hati gitu kalau mau bicara itu. Karena jangan sampai narasi kita itu tidak adil gitu. Kita ingin memojokkan kelompok sehingga kita harus membuat narasi-narasi yang mengada-ngada. Ini kan ada. Pengangkatannya itu ada. Tahun pengangkatannya ada. Dan ini nggak ada yang mengingkari. Memang kenyataan begitu. Dan ulama itu Pak Kimat itu punya sikap. Punya pilihan dalam keadaan-keadaan tertentu. Makanya ketika ada dua pilihan. Beliau punya ilmu. Kalau ikut berperang. Lalu tidak bisa mengembangkan ilmunya. Bukan berarti anti nasionalisme atau bukan berarti tidak cinta nasionalisme. Tapi ada pilihan. Itulah ulama. Dia tahu mana yang lebih penting pada waktu itu. Dia mengerti apa yang lebih didahulukan. Kalau misalnya bergabung, kan tidak bisa fokus berdakwah. Lalu siapa yang mau berdakwah? Sementara beliau itu berpuluh-puluh tahun mengaji memang untuk berdakwah, bukan untuk perang. Maka berdakwah. Begitu ya, saya tidak mau bicara Habib Utsman, ini cuma cara memberikan pandangan saja. Nah, kalau bicara Habib Utsman itu kan ulama. Ya kamu kalau ngerti dengan perjalanan dakwah di Indonesia itu kitab-kitab itu bagaimana pengajarannya ya, tapi itu sudah pernah dibahas oleh para pakarnya, tidak perlu saya yang bahas ya. Yang jelas jangan dikit-dikit tidak ada. Kayak udah baca semua dan udah tahu semua. Peneliti kok gitu kok peneliti gitu ya. Allahumma hadina